Nah, ini kan menjalankan bisnis ini tentunya juga mendukung pemerintah gitu ya. Mendukungnya apa? Mendukungnya adalah mengurangi angka pengangguran. Nah, Mbak kerasa nggak sih sekarang sudah turut membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran? Sangat kerasa sekali kalau sekarang. Oke, jadi memang itu menjadi salah satu misi dari bisnis ini kan? Saya ingin sekali membentuk, ini baru lagi kita rancang, saya ingin membentuk kelas UMKM. Kelas UMKM? Iya, kelas UMKM. Itu nanti kerjasamanya dengan siapa? Dengan pemerintahan. Dengan pemerintah juga? Iya, saya ajukan dulu ke pemerintahan, nanti ketika pemerintahan bilang oke, saya jalan. Tapi bisnis ini bukan saya itu mengajarkan, ayo masuk ke bisnis saya, enggak. Tapi saya lebih ke memotivasi kaum milenial, bahwasanya untuk mengurangi angka pengangguran, solusinya ini adalah sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Gitu. Jadi mungkin orang mengantarkan lamaran ke instansi ataupun ke perusahaan, mungkin numpuk berapa lama untuk menunggu waktu jawaban, itu juga membuang waktu ya. Betul sekali. Mending harus memulai bisnis dari sekarang gitu ya. Jadi saya tuh ingin mengubah mindset para kaum milenial sekarang, apalagi yang baru lulus kuliah nih, gitu kan. Nganter lamaran itu bukan menjadi segala solusi, atau yang sekarang lagi tenarnya itu pegawai negeri sipil gitu kan. Jadi kan kadang termasuk saya dulu berbondong-bondong dari yang diterima 3 orang, yang ngelamar kan ribuan gitu ya kan. Bener. Nah, jadi saya tuh ingin mengubah sedikit mindset mereka, bahwasanya nggak begitu juga caranya, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau memang pegawai negeri sipil itu menggadang-gadangkan kalau menjadi pegawai negeri sipil itu sukses, jadi itu memang salah satu caranya, aman. Betul, memang salah satu cara aman, atau bekerja di kantor lainnya itu salah satu cara aman. Tapi yang saya maksudkan adalah mencari cara aman, menuju cara aman, menuju jalan Roma itu nggak selalu begitu. Ada juga cara lain yang lebih efektif, yang lebih yang lebih nyaman gitu. Hanya saja kebanyakan masyarakat berpikir bahwa saya tuh nggak ada potensinya untuk menjadi wirausaha. Saya itu nggak bisa berbisnis, keturunan saya itu nggak ada. Saya juga nggak punya keturunan pebisnis. Nggak nunggu harus ada keturunan gitu ya. Tapi untuk menjadi seorang entrepreneur itu adalah kita belajar mencoba dengan hal-hal yang baru. Gitu. Harus mencoba belajar dengan hal-hal yang baru. Jangan puas di lingkup itu aja gitu ya. Mbak Tata. Mbak Tata, kalau kita ngomongin masalah bisnis ya, kita juga teringat ini sama beberapa orang, mungkin oknum crazy rich ya, yang mungkin dengan gampang untuk mendapatkan uang, tapi untuk indikasi usahanya itu mungkin diduga bodong gitu loh. Ini Mbak Tata ngelihatnya gimana nih Mbak Tata? Kalau saya ngelihatnya, saya juga agak kaget ya ngelihatnya. Kebetulan dulu itu suami pernah terlibat, pernah ngikut, tapi ngikut aja ya? Iya, ngikut aja, tapi memang sudah tahu langsung sadar gitu ya? Saya dari awal udah kasih tahu ke beberapa teman saya juga. Kalau menurut saya, kalau kita emang ingin kaya atau ingin kita banyak duit, ya kita kerja. Gitu kan? Bener. Gak ada yang namanya maaf nih, katanya itu kabarnya judi ya, kabarnya judi. Nggak ada, menurut saya nggak ada judi itu yang membuat kita benar-benar kaya. Itu kan sebetulnya strategi dari mereka. Sebetulnya tanggapan dari saya sih lebih ke masyarakatnya, gitu kan. Jadi mereka membuat, kalau nggak salah itu afiliator ya, afiliator. Mereka menggunakan strategi dengan kepintaran mereka berbahasa dengan orang lain, mengajak, merekrut, tapi sebetulnya kembali lagi ke masyarakatnya, harusnya begitu. Kembali lagi ke masyarakatnya, bahwasanya nggak ada memang sejarahnya judi itu bisa kaya. Memang mungkin ada, tapi dalam beberapa bulan pasti hilang lagi gitu. Kalau memang kita ingin kekayaan yang abadi, itu kita ya memang usaha, bisnis yang di jalan yang halal, gitu sih. Nah, Mbak, cara meyakinkan masyarakat bahwa usaha yang Mbak jalankan ini memang berbeda dengan bisnis-bisnis yang mungkin saat ini sudah terjerat ke ranah hukum, itu seperti apa? Semuanya saya memberikan bukti. Itu di Instagram saya semuanya saya berikan bukti bahwasanya
bisnis yang saya jalankan bukan hanya untuk diri saya sendiri. Bisnis yang saya jalankan, saya membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran. Yang kedua adalah bisnis yang saya jalankan ini juga ada program sosialnya, kegiatan sosialnya, yaitu sebagian laba dari bisnis ini itu selalu kita salurkan kepada adik-adik yang membutuhkan, di panti asuhan, kaum duafa gitu kan. Itu kita salurkan selama 3 bulan sekali gitu, kita cari terus. Dan juga keuntungan yang saya jalankan ini itu lebih besar ke anggota saya, bukan ke sayanya gitu. Dan bisnis yang saya jalankan ini saya tidak turun langsung ke user gitu. Ada bagian-bagiannya. Saya hanya mengatur strategi. Saya standby di kantor, saya atur strategi, saya berikan mereka motivasi. Saya juga memberikan bukti ke seluruh anggota masyarakat bahwa bisnis yang saya jalankan ini bukan kita bisnis, sini dana kamu, ini barangnya gitu. Ya udah kamu jalan, enggak. Itu saya bimbing dari enggak bisa menjadi bisa. Karena saya yakin enggak ada orang yang enggak bisa, semua orang itu bisa. Yang penting adalah mencoba belajar hal-hal yang baru. Itu saya buktikan ke seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya mencari profit gitu ya, tetapi juga harus ada benefitnya kepada masyarakat gitu Mbak Tata ya. Ini benefit yang penting adalah terutama di benefit sosial tadi yang sudah Mbak Tata sampaikan, bahwa sebagian dari keuntungannya ini tidak hanya untuk pribadi dan juga untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah Mbak, mungkin ada pesan nggak kepada mungkin pebisnis-pebisnis di luar yang ngakunya bisnis besar tapi ternyata itu bodong? Apa yang mau Mbak sampaikan, keluh kesah apa yang mau Mbak sampaikan, dan mungkin ini juga akan mempengaruhi daya pikir orang gitu ya, untuk mempercayai mana sih bisnis yang beneran, mana sih bisnis yang bodong gitu ya. Apa yang mau Mbak sampaikan kepada oknum-oknum tersebut? Yang pertama saya mungkin ingin menyampaikan kepada oknumnya dulu. Yang kedua saya ingin menyampaikan kepada masyarakatnya nih gitu. Jadi yang pertama dengan kepada oknumnya, pilihlah memang bisnis itu yang pertama yang bisa mengajak masyarakat itu keluar dari situasi sulitnya, yaitu membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Nah kemudian coba deh dipikir ulang lagi, coba posisikan dirinya itu sebagai customernya gitu. Jika memang kabarnya kan ada yang kehilangan 2 miliar. Iya kan lumayan ya 2 miliar kalau beli kuaci gitu ya. Ruangan ini penuh kuaci semua. Kayaknya coba berpikir ulang lagi deh gitu kan. Gimana kalau posisi itu tuh di kita gitu. Kemudian untuk masyarakatnya kayaknya semakin kesini semakin banyak memang pelaku bisnis ya, kaum milenial itu semakin banyak juga. Tapi untuk masyarakat coba diteliti dulu, bener nggak bisnis ini nggak bodong, bisnis ini emang bener-bener terbukti dapat membantu seluruh masyarakat, terutama diri kita sendiri gitu ya. Jadi untuk masyarakat di luar sana lebih hati-hati dalam memilih bisnis apapun itu jenis bisnisnya. Gitu. Lebih selektif gitu ya. Dan harus ada edukasi ya. Tentunya dengan berbagai bisnis-bisnis mungkin kita harus searching dulu gitu ya. Betul. Kita harus survei dulu untuk jenis bisnisnya gitu ya. Nah, kalau untuk mungkin Mbak Tata bisa memberikan tips dan juga trik supaya kan kebanyakan milenial sekarang kan bergelut di media sosial. Apalagi sekarang juga sudah canggih gitu ya. Jualan kita tidak harus mesti ada toko, harus ada warung di pinggir jalan. Tetapi sekarang jualan itu bisa kita lakukan lewat media sosial ataupun lewat beberapa aplikasi-aplikasi penunjang lainnya gitu ya. Nah, ini kira-kira untuk tips memilih bisnis yang cocok untuk kita jalankan itu kalau versi dari Mbak Tata itu seperti apa supaya masyarakat terutama milenial ini lebih optimis untuk dapat memilih bisnis tersebut untuk dijalankan? Jadi untuk teman-teman mungkin mahasiswa nih yang masih atau SMA juga. Makasih. Biasa bae buka kau Jun. Dibilang mahasiswa marah dia. Mulai dari sekarang coba deh gali potensi dirinya tuh apa.
bisnis yang baik adalah berawal dari hobi. Karena apa? Ketika kita terjun di dunia bisnis, kita akan menemukan beribu kendala yang harus kita selesaikan. Nah, kalau itu tidak hobi kita, kita akan terasa letih. Tapi kalau itu hobi kita, misalnya nih Bang Amsol hobi di games gitu kan, hobinya main games, ngapa-ngapain semuanya ketinggalan. Dan itu kalau untuk orang tua, kalau untuk beberapa orang tua katanya masalah, tapi kalau untuk saya enggak, menurut saya enggak. Kalau dia hobi main games, berarti arahkan. Games itu bisa menjadi bisnis, betul kan? Nah, games itu bisa menjadi bisnis, bisa juga mungkin kalau orang tuanya mampu dibukakan warnet, bisa juga. Teman saya tuh usahanya jual beli chip dia. Ya jadi Bang Amsol, bisnis yang baik itu adalah mulai dari hobi. Jadi dari sekarang gali potensi diri, gali hobinya itu apa. Nah, ketika mungkin seorang calon pebisnis nih sudah tahu nih, oh hobi saya nih mungkin games gitu ya. Nah, ketika berjalan itu untuk memulainya itu kadang ada keraguan, terus kadang ya maklum lah ya kan, kadang mut-mutan juga ya kan. Nah, itu cara ngatasinnya gimana Mbak Tata supaya kita tuh bisa tetap berjalan dan juga selalu mendapatkan support dari orang-orang di sekitar kita tuh gimana? Caranya adalah bentuk circle yang positif. Misalnya saya sudah tahu hobi saya di bidang games gitu ya, main di warnet apa dan segala macam. Mulailah membentuk circle yang positif. Bagaimana circle yang positif? Beberapa orang-orang di antara circle kita, mungkin dari keluarga, dari teman atau dari orang lain, itu kita harus mendekatkan diri dengan mereka. Karena kita butuh, kita harus mendekatkan diri dengan mereka. Oh, jangan jual mahal ya? Jangan jual mahal, nggak boleh dong. Gitu. Karena kita yang butuh. Iya kan? Betul. Jadi kita dekatkan ke mereka, kita gali informasi, kita bercerita, pasti mereka akan memberikan tanggapan. Dan itu bukan satu circle, kita harus banyak membentuk circle-circle yang positif agar menguatkan mental kita. Karena untuk menjadi seorang pebisnis itu adalah kita membutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi hal-hal yang baru akan kita hadapi. Nah, ketika mungkin sudah berjalan nih Mbak Tata ya, kadang juga ada orang ngerasa kira-kira saya ini bakal rugi nggak ya? Terus saya juga bakal ngitung-ngitung keuntungannya ini selama 1 tahun ke depan itu apa ya? Nah, ini supaya kita nggak terfokus antara untung dan juga rugi, ini harus apa gitu Mbak? Supaya kita tetap fokus di usahanya, yang penting usahanya jalan dulu gitu ya. Belum memikirkan untung rugi itu seperti apa? Kita harus mengukur kemampuan. Kita harus mengukur bisnis kita. Oh, bisnisnya tuh segini. Kalau kira-kira saya rugi gimana? Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup jangan dijalankan. Cari bisnis yang lebih kecil lagi. Gitu. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup juga cari lagi yang bisnis lebih kecil lagi. Sanggup nggak dengan segala resikonya? Kalau nggak sanggup cari bisnis yang tanpa modal. Banyak sekarang bisnis yang tanpa modal. Termasuk di bisnis yang saya jalankan ada juga yang tanpa modal. Banyak nggak cuma di brand saya aja, banyak hal-hal yang lainnya yang tanpa modal. Belajar dulu dari yang tanpa modal, kemudian yang penting apa? Kita mau belajar untuk mencoba hal-hal yang baru. Setelah ada keuntungannya, baru kita memulai dengan yang menggunakan modal. Karena saya berawal berbisnis dari yang tanpa modal. Sampai dengan bisnis awal itu saya hanya 500.000 dulu, ketika dulu ya. Saya 500.000, dari 500.000 itu saya menghasilkan 1 buah mobil Grand Livina. Keren banget. Itu yang menjadi harus ada goals-nya gitu ya. Kira-kira apa goals kita ketika menjalankan bisnis ini? Dan itu per tahun. Goals itu kita tulis per tahun. Misalnya kita sudah terjun ke dunia bisnis, udah bisnis ini yang kita pilih, itu harus ada goalsnya. Kalau di tahun pertama misalnya misalnya saya hanya ngontrak nih, saya membangun kantor di kontrakan gitu kan. Tahun kedua saya harus mempunyai kantor sendiri gitu. Tahun ketiga saya harus pengembangan produk gitu. Jadi kita bisnis itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Beda dengan kita, kalau kita udah bisnis ya udah jalani aja gitu kan. Keuntungannya udah sekian, oh ya udah jalani aja seperti air mengalir. Enggak gitu juga konsepnya. Jadi bisnis yang baik itu adalah kita harus punya konsep, kita harus menuliskan rencana besar kita dalam sebuah catatan buku kecil. Nah, kemudian strategi itu di awal tahun biasanya saya menjalankan satu persatu. Gitu. Nah, kalau Mbak kemarin goalsnya ketika memulai usaha itu apa? Dari goals pertama sampai goals yang nanti akan Mbak wujudkan itu apa?
dari goals pertama itu karena modal saya minim ya, saya menciptakan waktu itu hanya 4 produk. Nah, dan ketika itu di goals selanjutnya saya ingin menciptakan berbagai produk perawatan kulit, kecantikan baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah satu persatu sudah jalan. Yang kedua, goals yang saya inginkan itu saya ingin mempunyai banyak karyawan yang bisa membuka lowongan pekerjaan, terutama di Kota Jambi. Wah, keren. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai berkembang ya? Sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan dan sudah juga membantu perekonomian masyarakat Jambi dengan adanya usaha yang Mbak Tata jalankan gitu ya. Nah, ini supaya para netizen, para penonton semua pada iri semua, gimana sih hasil dari usaha Mbak Tata. Nah, Mbak Tata sekarang sudah merasakan hasil yang sangat luar biasa yang selama menjalankan usaha ini. Bisa nggak kita bikin iri dulu orang-orang? Kira-kira apa saja yang sudah Mbak dapatkan selama menjalankan usaha ini? Oke, kalau untuk sekarang alhamdulillah saya sudah mempunyai beberapa karyawan dan sedang dalam pembangunan kantor. Wah, kantornya bakal udah dibangun ya? Ini habis Lebaran. Habis Jadi Lebaran. Kemarin sudah ngobrol sama kontraktor. Nanti bisa undang teman kita untuk peletakan batu pertama ya. Kalau mau live di TVRI Jambi juga nggak apa-apa ya. Oh, itu berarti udah dapat kantor ya, udah bangun kantor ya, dari hasil jerih payah sendiri. Selain kantor apalagi? Kalau selain kantor, tabungan nggak beseri. Mungkin tabungan di masa tua ya, tabungan di masa tua, anggota yang sudah alhamdulillah udah kurang lebih 500 anggota, kemudian produk juga yang dari 4 produk itu sekarang udah ada 15 produk gitu kan. Mungkin untuk kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga, kehidupan orang tua kami yang sekarang sudah alhamdulillah sudah layak. Gitu. Nah, kalau yang sudah diberikan untuk orang tua apa saja? Yang sudah diberikan oleh orang tua, kebetulan orang tua saya 70 tahun usianya kan. Terus kalau mertua itu kan masih muda. Alhamdulillah kalau untuk orang tua sendiri saya sudah menjanjikan, saya bilang saya sehat ya Mak, nanti kita umroh gitu. Mau saya antarin nggak orang tuanya untuk umroh? Iya, kebetulan dengan mertua juga gitu kan, karena mertua sama orang tua kan sama gitu. Jadi kalau untuk mertua alhamdulillah suami sudah membelikan 1 buah rumah. Wah, keren. Wah, itu hadiah terindah sekali, tepuk tangan dong. Ini adalah mungkin doa dari orang tuanya Mbak Tata juga dulu mungkin waktu mengandung dan juga melahirkan Mbak Tata ke dunia supaya anaknya bisa sukses dan membahagiakan orang tuanya, dan ini terbukti dengan usaha yang dijalankan oleh Mbak Tata bisa membahagiakan orang tuanya dengan memberikan 1 unit rumah kepada orang tua. Ada lagi nggak yang mau diberikan kira-kira dalam waktu dekat? Pastinya sampai akhir hayat kami berdua dengan suami selalu ingin memberikan yang terbaik, karena sampai dengan sekarang orang tua saya atau mama papa dari mertua maksudnya itu selalu mendoakan kita di sepertiga malamnya, itu saya tahu banget karena mereka sering tidur di rumah gitu kan. Jadi di balik kesuksesan ini juga harus ada doa tulus dari orang tua kita gitu ya. Begitu juga nanti Mbak Tata untuk mendoakan anak-anaknya tadi ya. Benar sekali. Semoga nantinya anak-anak Mbak Tata juga bisa menyusul gitu ya, menyusul jejak dari Mbak Tata menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, mungkin Mbak Tata ada pesan nggak kira-kira yang mau disampaikan kepada para milenial dan juga mungkin tidak hanya milenial ya, tetapi juga untuk calon pelaku bisnis supaya mereka tetap optimis bisa menjalankan usaha dan tidak bergantung pada pekerjaan yang mungkin diidam-idamkan orang gitu. Jadi untuk para calon pelaku usaha mulai cari hobinya apa, mungkin passionnya di mana. Kalau nggak sesuai dengan hobi nggak masalah juga, tapi gali lagi potensi diri, bentuk circle yang positif. Setelah membentuk circle yang positif, kemudian optimis untuk menjalankan hal itu. Jangan berpikir mundur lagi. Jadi apapun yang kita jalankan, apapun keputusan yang kita ambil harus optimis. Jangan balik mundur. Yang itu akan dikuatkan oleh circle yang positif. Kalau circle positif itu udah kebentuk, pasti kita mikirnya nggak mundur, pasti kita maju mikirnya. Maju mundur nanti malah jadi artis dong. Ini terakhir nih, supaya pebisnis juga bijak untuk menggunakan media sosial, apa tipsnya?
Oke. Untuk para pelaku pebisnis yang mungkin menggunakan media sosial juga, yuk gunakan media sosialnya untuk mengedukasi bisnis, mengedukasi usahanya, bukan sebagai ajang saling menjatuhkan gitu ya? Atau saling bersaing gitu kan. Gunakanlah sosial media dengan bijak. Era zaman sekarang itu sudah canggih sekali, digital marketing, kita bisa mengeksplor diri kita gitu. Mungkin lebih banyak kita harus mengajak adik-adik di usia di bawah kita untuk menemukan terobosan baru menjadi seorang pebisnis, berbagi tips. Oke. Jadi harus menggunakan media sosial dengan bijak. Mungkin banyak kompetitor-kompetitor di usaha yang sama, tapi kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan gitu ya. Tetap kita bergerak dan tetap membuat persaingan itu adalah persaingan yang positif, positif. Dan juga sehat. Oke lah kalau gitu, Mbak Tata luar biasa. Semoga dengan perbincangan kita hari ini, semua generasi milenial dan juga masyarakat serta penonton TVRI Jambi tertarik untuk sekarang juga untuk mencoba bisnis ya, untuk meningkatkan perekonomian mereka. Nah, di akhir segmen ini Mbak Tata ada sebuah tantangan buat Mbak Tata. Apa itu? Tapi kalau kita lihat media sosial Mbak Tata ini, dia suka TikTok. Bisa nggak kita TikTokan di sini ya? Bisa nggak kira-kira kita TikTokan? Tapi sebelum TikTokan ya, mungkin Mbak Tata bisa mengucapkan terima kasih kepada penonton TVRI Jambi ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita tapi pakai gerakan. Gerakannya tadi kayak saya tadi di awal tadi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita gitu, Mbak. Gitu, harus gini ya? Iya, harus gini, tarik Mbak. Ya, biasa kan narik yang lain kan? Bayangkan aja nariknya gitu ya. Yuk coba Mbak. Oke, siap. Untuk TVRI Jambi, terima kasih sudah mengundang saya untuk mengedukasi bisnis kepada kaum milenial khususnya di kota Jambi. Semoga TVRI Jambi semakin maju, semakin jaya. Amin. Sukses terus untuk TVRI Jambi. Amin. Terima kasih. Sudah menyaksikan podcast Punya Kita TVRI Jambi. Kurang narik ya. Kurang narik. Jadi apa tuh? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita gitu Mbak. Coba Mbak. Gue dikerjain. Ayo, tarik Mbak. TVRI Jambi, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Keren. Terima kasih banyak Mbak Tata Muntama. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu untuk berbagai bisnis yang dijalankan dan semoga semakin berkembang lagi. Selalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dah pemirsa, demikian untuk podcast Punya Kita hari ini sudah menghadirkan Mbak Tata Muntama. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat untuk memulai bisnis. Dan pesan dari Mbak Tata Muntama tadi adalah harus fokus dan harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan harus mencari circle yang relevan dan juga circle yang bisa saling berkomunikasi untuk kemajuan bisnisnya. Terima kasih ya. Sampai dijumpa di episode berikutnya. Dadah!